Hai, saya Alfiko Ibnugroho, Finance Goologist. Kali ini kita akan membahas salah satu fungsi dari perencanaan keuangan, yaitu pentingnya dana darurat dalam kehidupan berumah tangga. Mengapa dana darurat diperlukan? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada keluarga kita. Seperti misalnya, pasangan Anda tiba-tiba sakit, putra-putri Anda sakit, tapi di saat yang bersamaan Anda butuh biaya untuk membayar sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? Biasanya dengan keterbatasan dana yang kita miliki, kita bingung menentukan pilihan. Apakah mengutamakan biaya pengobatan terlebih dahulu, apa membayar uang sekolah pendidikan anak Anda? Sebenarnya kendala tersebut bisa kita atasi dengan mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya dengan mempersiapkan dana darurat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mempersiapkan dana darurat dengan baik. Apakah dana darurat sama dengan tabungan? Dana darurat berbeda dengan tabungan. Tabungan adalah uang yang Anda sisihkan dari sebagian pendapatan Anda untuk memenuhi impian Anda, sedangkan dana darurat adalah uang yang Anda sisihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anda. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana membedakan antara tabungan dengan dana darurat. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan besarnya dana darurat. Dari tabel tersebut, terlihat ada dua kolom, yaitu sisi kiri kolom status dan kanan kolom besarnya dana darurat. Pertama, jika kita belum menikah, besarnya dana darurat minimal 3 kali dari kebutuhan bulanan. Kedua, jika kita sudah menikah dan tidak memiliki anak, besarnya dana darurat minimal 6 kali dari kebutuhan bulanan. Ketiga, jika memiliki anak, maka besarnya dana darurat yang disiapkan harus ditambahkan 2 kali lebih besar dari pasangan suami istri untuk setiap anaknya. Anak 1 sebesar 8 kali, anak 2 sebesar 10 kali, anak 3 sebesar 12 kali, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya, kebutuhan bulanan kita sebesar 8 juta rupiah. Pertama, jika belum menikah, maka dana darurat yang harus dimiliki minimal adalah 3 kali dari kebutuhan bulanan Anda, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Kedua, jika kita sudah menikah, namun belum memiliki anak, maka minimal dana darurat yang harus disiapkan adalah 6 kali dari kebutuhan bulanan, yaitu sebesar 48 juta rupiah. Ketiga, jika kita sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, maka minimal kita harus memiliki dana darurat adalah sebesar 8 kali dari kebutuhan bulanan, yaitu sebesar 64 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, minimal Anda dapat mengandalkan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena kondisi darurat dalam rumah tangga diperkirakan tidak lebih dari 3 bulan. Setelah kita mengetahui rumus dan perhitungannya, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah 1. Hitung jumlah dana yang tersedia saat ini. 2. Rinci kebutuhan hidup Anda. 3. Tentukan besarnya dana darurat sesuai dengan kondisi Anda. Jadi, jika Anda ingin terhindar dari kebingungan dalam menjalani kehidupan Anda, yuk kita siapkan dana darurat. Untuk memperdalam pengetahuan tentang cara mengelola keuangan yang lebih baik, mari ikuti modul saya selanjutnya. Dan jika masih ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanya saya di kolom Tanya Ahli. Saya Alfiko Ibnugroho, sampai jumpa.